Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Beni Tampu Bolon dengan NIM 12S25044. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat pada tugas T07. Jadi pada T07 ini diberikan soal yang dimana pada tugas kali ini kita akan mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jadi untuk soalnya yaitu Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah, yaitu course, mahasiswa yaitu student, dan rencana studi atau enrollment. Selanjutnya, berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Yang pertama, sebuah course memiliki kode mata kuliah code, nama mata kuliah, name, kredit, dan nilai minimum atau passing grade. Aturan besaran nilai kredit adalah kredit di antara 0 dan antara kredit lebih besar dari 0 atau kredit lebih kecil sama dengan 8. Di sini yang kedua, seorang student memiliki NIM atau ID, nama mahasiswa atau name, angkatan atau year, dan program studi atau studi program. Yang ketiga, sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student, dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik atau academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, dan semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan yaitu atau grade. Lalu yang keempat, terdapat 3 semester, ganjil yaitu odd, genap yaitu even, dan pendek yaitu short. Lalu yang kelima, terdapat 8 opsi nilai huruf atau grade. Yang pertama itu ada A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default di set dengan non. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka, yaitu berupa 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0. Untuk nilai huruf T, dan ketika nilai belum diberikan, maka akan diberi nilai angka 0,0. Di sini dikatakan simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut, yaitu membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi create course. Lalu yang kedua, menampilkan informasi dari sebuah course ke stdout dengan menggunakan fungsi print_course. Lalu yang ketiga, membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student. Lalu sini menampilkan informasi dari seorang student ke stdout dengan menggunakan fungsi print student. Lalu yang kelima, membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create_enrollment. Lalu yang keenam, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke stdout dengan menggunakan fungsi print_enrollment. Memperhatikan kompleksitas persoalan, Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butet, tanpa berpikir 2 kali, ia pun bersedia membantu. Solusi desainnya, semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik.h. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structures. Sementara opsi nilai atau grade
dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada academic.h juga dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.h saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Sini untuk output formatnya, yang pertama print course. Ia akan menampilkan sukuri mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Kemudian di sini ada print underscore student yang akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan prodi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Lalu di sini juga ada print underscore enrollment yang berfungsi menampilkan kode mata kuliah, NIM mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format 2 digit nilai presisi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Selanjutnya kita akan masuk ke programnya. Nah, di sini yang pertama kita membuat library-nya, yaitu include academic.h, include studio.h, include stdlib.h, dan include string.h. Di sini include academic.h berfungsi untuk mengimpor file header lokal bernama academic.h. File ini kemungkinan besar berisi definisi struktur seperti struct course T, struct student underscore T, struct enrollment underscore T, dan enumerasi yang digunakan dalam program. Selanjutnya ada include studio.h. Ini berfungsi untuk mengimpor library standar input output. Ini diperlukan untuk menggunakan fungsi printf. Selanjutnya ada library include stdlib.h. Ini berfungsi untuk mengimpor library standar C untuk alokasi memori dan utilitas umum. Selanjutnya ada include string.h. Ini berfungsi untuk mengimpor library untuk manipulasi string. Diperlukan untuk menggunakan fungsi strcpy atau menyalin string. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsinya. Yang pertama itu adalah function create course. Fungsi ini bertugas untuk membuat dan menginisialisasi objek data mata kuliah baru. Yang pertama di sini ada struct course T, struct course underscore T create course. Nah, di sini ini merupakan deklarasi fungsi yang akan mengembalikan tipe data struct course underscore T. Fungsi ini menerima 4 parameter, yaitu kode matkul, nama matkul, jumlah SKS atau underscore credit, dan batas nilai lulus atau underscore passing grade. Selanjutnya ada struct course underscore T CRS. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel lokal bernama CRS dengan tipe struktur course underscore T. Lalu selanjutnya sini ada strcpy dalam kurung CRS.code, underscore code. Ini berfungsi untuk menyalin teks dari parameter underscore code ke dalam variabel CRS.code. Selanjutnya ada strcpy
dalam kurung series.name, underscore name. Ini berfungsi untuk menyalin teks dari parameter underscore name ke dalam variabel series.name. Selanjutnya di sini ada series.credit sama dengan underscore credit. Ini berfungsi untuk mengisi atau assign nilai SKS dari parameter ke dalam struct. Selanjutnya di sini juga ada series.passing underscore grade sama dengan underscore passing grade. Ini berfungsi untuk mengisi nilai batas kelulusan dari parameter ke dalam struct. Lalu selanjutnya yang terakhir ada return CRS. Ini berfungsi untuk mengembalikan struktur CRS yang sudah terisi penuh ke pemanggil fungsi. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi print course. Fungsi ini digunakan untuk mencetak detail informasi dari sebuah mata kuliah. Di sini void print underscore course dan seterusnya. Fungsi ini ini mengartikan kalau fungsi ini bertipe void, yang berarti tidak mengembalikan nilai apa-apa. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu struct course underscore t, struct underscore course. Lalu di sini ada char grade underscore str5. Ini artinya kita membuat array karakter atau string dengan kapasitas 5 karakter untuk menyimpan representasi huruf dari nilai. Lalu di sini kita menggunakan switch case, yaitu switch dalam kurung underscore course dot passing grade. Di sini ini merupakan sebuah struktur kontrol persabangan untuk mengecek nilai dari enum passing underscore grade. Case yang pertama yaitu case grade underscore a titik 2 str copy dalam kurung grade underscore str, a. Lalu dilanjut dengan break. Ini mengartikan jika enum bernilai grade a, maka teks A akan disalin ke dalam grade str. Lalu proses switch dihentikan atau break. Lalu hal ini diulang untuk nilai AB, B, BC, C, D, E, dan T. Lalu di sini juga ada default str copy dalam kurung grade underscore str, non, lalu break. Sini jika nilai tidak cocok dengan case manapun, maka secara default grade underscore str akan diisi non. Makasih ya. Makasih ya Dian. Lalu di sini juga ada printf dalam kurung %s, %hu/s/n. Di sini berfungsi untuk mencetak data ke layar dengan pemisah karakter atau separator. Di sini %s digunakan untuk mencetak karakter, kode matkul, nama matkul, string nilai, dan %hu digunakan untuk mencetak angka integer tak bertanda atau unsigned integer untuk nilai SKS. Lalu di sini ada function create student. Di sini fungsi ini bertugas untuk membuat dan menginisialisasi objek data mahasiswa baru. Di sini sintaks dan logikanya itu identik dengan function create underscore course, namun ditujukan untuk mengisi tipe data struct student underscore t.
Fungsi ini menggunakan strcpy untuk menyalin ID mahasiswa atau NIM, nama, tahun, dan prodi. Lalu akan mengembalikannya. Selanjutnya yaitu ada fungsi print_student. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa ke layar. Di sini fungsinya hanya terdiri dari satu baris printf yang mencetak ID, nama, tahun, dan program studi yang semuanya bertipe string yang dipisahkan dengan tanda garis lurus atau separator. Lalu di sini selanjutnya ada fungsi create enrollment. Di sini fungsinya menghubungkan data mahasiswa dan mata kuliah menjadi satu rekaman pendaftaran atau yang bisa disebut dengan KRS. Di sini ia menerima parameter berupa object underscore course, object underscore student, dan tahun ajaran dan tipe semester. Di sini juga ada enr.course sama dengan underscore course dan enr.student sama dengan underscore student. Ini artinya kita memasukkan struktur data mata kuliah dan mahasiswa secara utuh ke dalam struktur ENR. Ini dikenal sebagai struktur bersarang atau nested structs. Lalu di sini selanjutnya ada strcpy dalam kurung enr.year, _year dan enr.semester sama dengan underscore semester. Ini berfungsi untuk mengisi tahun ajaran dan semester. Lalu selanjutnya sini ada enr.grade sama dengan grade_non. Ini berfungsi untuk menetapkan nilai atau grade awal pendaftaran dengan grade_non karena mahasiswa yang baru mendaftar belum mendapatkan nilai akhir. Lalu di sini ada return enr. Ini berfungsi untuk mengembalikan struktur data pendaftaran. Lalu selanjutnya kita masuk ke function print_enrollment. Di sini fungsinya mencetak data pendaftaran sekaligus menghitung performa dari pendaftaran tersebut. Di sini yang pertama kita menggunakan char grade_str dengan array 5 dan float grade_val yang desain sama dengan 0.0f. Ini artinya kita mendeklarasikan variabel untuk menyimpan huruf mutu. Contohnya seperti A dan angka mutu dalam bilangan desimal seperti 4,0. 0,0f berarti menginisialisasi tipe float bernilai 0 secara default. Lalu sini kita berlanjut dengan menggunakan switch dalam kurung underscore enrollment.grade. Ini berfungsi untuk mengevaluasi enum nilai yang ada di pendaftaran tersebut. Di setiap percabangan case tidak hanya stringnya yang disalin, tapi variabel grade_val juga diubah sesuai bobot nilainya. Misalnya 4,0f untuk A, 3,5f untuk AB, dan lain-lain.
mengubah berkas akademisi saja. Pada Sini kita lanjut dengan aplikasi. membuat float performance sama dengan underscore enrollment dot course dot credit Setiap upaya mengambil pointer grade underscore val. print underscore close akan menampilkan kode mata Di sini kuliah berarti ini mengartikan kalau kita menghitung nilai performa atau bobot akhir dengan cara mengalihkan jumlah SKS mata kuliah dengan angka mutu. mahasiswa angkatan dan program studi Lalu yang terakhir kita membuat printf sebagai serta dalam kurung %s akan menampilkan kode mata kuliah %s siswa tahun akademik dan seterusnya. dan performa Di sini line ini berfungsi untuk mencetak kode mata kuliah, ID, mahasiswa, huruf mutu, dan angka performa. %2f digunakan untuk mencetak angka desimal atau float dengan format 2 angka di belakang koma. kompresinya proses kompilasi harus menggunakan program. Selanjutnya kita akan mencoba untuk merun programnya. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi tema konfigurasi. Ini adalah perintah untuk kompilasinya. Dari kompilasi ini akan menghasilkan sebuah berkas variabel yaitu tema konfigurasi. Ini adalah keluaran Untuk case 1 untuk case yang satu. kita disuruh untuk Lalu untuk yang case yang kedua berikut adalah mengkompilasi lalu untuk case yang ketiga ini adalah keluaran yang diharapkan. atau inputnya yang itu sebagai berikut. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Sebelum itu di sini pada soal tadi kita disuruh ini Butet hanya diperbolehkan mengubah berkas akademik skripsi saja. Berarti kita mengerjakannya di akademik skripsi. Di sini Pada soal di soal itu output yang diharapkan disuruh adalah 12S22999 separator Wiro Sableng, separator 2022, separator information system. gitu Kita lihat output kita. kita diminta untuk mengisi file akademisi aja karena program sudah dipisahkan menjadi dua bagian utama Maksud saya file dan untuk case yang 0 nah untuk di sini H ini yaitu berfungsi sebagai keluaran yang diharapkan adalah 10S1002 separator procedural programming separator 2 separator D. Dapat kita lihat output yang dihasilkan sudah serupa. Selanjutnya kita akan masuk untuk case yang pertama. akademik skripsi yaitu adalah tempat kita untuk mengimplementasikan atau mengisi fungsi tersebut. Jadi semua logika program seperti mengubah nilai teks, menghitung performa, membuat data, menampilkan data ditulis di akademik skripsi. Dengan penyelesaian ini program menjadi lebih artinya kita bisa menggunakan fungsi yang sama. Nah, setelah kita compile, dia menampilkan output yaitu 12S2299 separator Wiro Sableng, separator 2022, separator information system. Output tersebut sudah sesuai dengan output yang diharapkan pada case 1. Selanjutnya kita akan mencoba untuk yang case kedua. Selanjutnya di sini saya membuat fungsi yaitu Nah, char grade text. di sini output yang dikeluarkan yaitu 10S1002 separator procedural programming separator 2 separator D, atau output dari case pertama dilanjut dengan output dari case kedua, lalu dilanjut dengan output 10S1002 separator 12S
999, separator non, separator 0,0, dan 10S1002, separator 12S22 999, separator AB, separator 7,00. Kita lihat di sini Lalu ada saya buat fungsi float output. output yang diharapkan itu sudah sesuai dengan output yang kita dapatkan. Di sini dia berguna untuk menghitung. Lalu kita lanjut dengan mengcompile yang T0 case yang ketiga atau yang terakhir. Di sini kan ada case grade sama seperti ada tadi. Dia di sini untuk menyimpan nilai angkanya. Nah, lalu T si 07 underscore ini kan untuk menyimpan nilai 03. angkanya, mengubah nilai huruf menjadi angka. Nah, kita lihat outputnya telah menampilkan Dia untuk menyimpan nilai angka. output dari case yang 0, Ini dia untuk mengubah case nilai huruf. pertama, case kedua. Itu nilai Lalu dilanjut dengan dia adalah rumusnya. Rumusnya itu output performa sama dengan 12S1102, separator 12S22 999, separator non, separator 0,0, dan seterusnya. Kita lihat di sini program yang diharapkan sudah serupa dengan program yang kita keluarkan, yang artinya program ini sudah dapat berjalan dengan baik dan benar. Sekian penjelasan dari program yang saya kerjakan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. yaitu untuk mendeklarasi variabel strat.